Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Emmy. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik lagi, tapi kali ini rada beda ya, karena biasanya kita bahas sesuatu tentang bahasa Inggris atau English, namun di kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat familiar, terutama buat generasi Z. Dan apakah itu? Oke, here we go. Hari ini kita akan membahas tentang mental health. Oke, pasti teman-teman, apalagi yang generasi Z ya, sudah sangat familiar, sudah sangat kenal term mental health atau kesehatan mental itu sendiri. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah aku lakukan, ternyata semuanya sudah tahu loh tentang istilah mental health itu, baik mereka mengetahuinya karena sedang menjadi tren, jadi banyak muncul di sosial media mereka, ataupun memang beberapa di antara mereka itu dengan sengaja mempelajari kesehatan mental atau mental health ini, seperti waktu mereka berkuliah di mata kuliah filsafat psikologi, dan aku juga mewawancarai salah satu konselor di sekolah dan beliau mengambil master degree di bidang psikologi. Jadi pasti wajib banget dong buat beliau untuk mempelajari mental health ini. Nah, sebenarnya mental health ini apa sih? Berdasarkan para interviewiku, mereka mendefinisikan mental health menjadi beberapa definisi ya. Ada yang mendefinisikan mental health sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan regulasi emosinya. Bagaimana mereka untuk menyalurkan emosi, bagaimana mereka memproses emosi, dan lain-lain. Ada juga yang mengartikan mental health atau kesehatan mental sebagai kemampuan menyeimbangkan porsi antara dunia profesional dan juga dunia personal mereka. Narasumber lain juga mengatakan bahwa mental health merupakan kondisi kesehatan psikologi atau mental manusia, ataupun juga mereka mendefinisikan mental health sebagai kondisi perasaan seseorang. Apakah seseorang itu sedang merasakan perasaan senang, sedih, marah, kecewa, dan yang lain sebagainya. Nah, mari kita lihat menurut pandangan beberapa ahli tentang pengertian atau definisi dari mental health itu sendiri. Oke, aku mengutip pengertian dari buku Mental Hygiene yang mengartikan kesehatan mental dengan beberapa arti. Yang pertama, kesehatan mental merupakan cara tentang bagaimana seseorang itu memikirkan, merasakan, dan juga menjalani keseharian mereka dalam kehidupan mereka. Yang kedua, mereka mendefinisikan mental health atau kesehatan mental sebagai bagaimana cara seseorang untuk memandang diri mereka sendiri dan juga orang lain. Dan yang terakhir, mental health merupakan cara bagaimana seseorang dapat mengevaluasi berbagai alternatif solusi dan bagaimana mengambil keputusan terhadap suatu keadaan yang sedang dihadapinya. Nah, oke. Pertanyaannya, emangnya kesehatan mental itu penting ya? Kesehatan mental itu berpengaruh nggak sih dalam kualitas kehidupan kita? Oke. Bisa dibilang kesehatan mental ini adalah merupakan salah satu hal yang penting untuk kita jaga atau kita pelihara. Dan terbukti loh, semua dari orang yang aku wawancara itu merasa bahwa mental health itu memang penting untuk dijaga. Mereka bahkan meletakkan skala 8 per 10 akan kepentingan menjaga mental health ini. Dan memangnya benar ya, kesehatan mental kita itu memang mempengaruhi quality of life dari kita semuanya. Emangnya kenapa sih kok berpengaruh ke kualitas hidup kita? Beberapa narasumber mengatakan bahwa mental health berpengaruh besar pada kualitas hidup seseorang karena kondisi mental dari seseorang akan berpengaruh terhadap caranya bagaimana dia merespon tindakan orang lain, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berhubungan sosial kepada orang lain dan semua dan sebagainya. Dan memang itu ya, kita manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya ataupun makhluk hidup lainnya kan. Dan apabila kondisi mental health kita chaos, for example, atau tidak dalam kondisi yang stabil, pasti hal itu akan mempengaruhi
kehidupan kita sendiri maupun kehidupan kita yang berhubungan dengan orang lain. Nah, oke. Kenapa sih, apa sih alasan lain yang betul-betul mendukung bahwa mental health itu penting? Karena beberapa narasumber juga mengatakan itu sudah hukum alam loh untuk menjaga keseimbangan antara dunia kerja dan juga dunia personal kita, atau yang biasa kita sebut istilah zaman now-nya ya, work-life balance. Nah, apabila kita tidak bisa menyeimbangkan antara kebutuhan profesional dan personal kita, bakalan chaos banget kan? Karena mungkin kalau misal kita lebih berat ke pekerjaan kita tidak akan memiliki hidup yang bahagia, kita nggak pernah ngasih self reward ke diri kita sendiri, and so on. Sedangkan kalau misal kita nih lebih menitik beratkan kehidupan kita yang damai-damai aja, without working at all, ya kita dapat cuan dari mana dong jadinya? Oke, dari sini kita udah bisa tahu ya bagaimana sih mental health itu sedikit banyak mempengaruhi our quality of life. Oke nih. Nah, terus emangnya faktor-faktor apa aja sih yang bisa mengganggu kesehatan mental mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa? Semua narasumber aku berkata bahwa lingkungan keluarga merupakan faktor yang paling penting, faktor yang paling dekat, dan faktor yang paling berpengaruh kepada kesehatan mental seorang anak. Mengapa? Karena keluarga merupakan lingkungan di mana mereka tinggal, di mana mereka paling banyak menghabiskan waktu mereka, dan lain-lain. Jadi lingkungan keluarga, terutama parents, siblings, grandpa, grandma mereka merupakan faktor yang betul-betul berpengaruh apakah seorang anak itu akan memiliki mental health yang sehat atau tidak. Nah, ternyata lingkungan keluarga ini bukan hanya menjadi faktor penyebab mental health issues di anak-anak aja loh, melainkan untuk teenager dan juga kepada orang dewasa. Jadi semisal nih, kalau semisal ada anak atau ada orang yang tiba-tiba mungkin datang ke sekolah, datang ke tempat kerja mereka dalam keadaan yang bad mood, for example. So, yeah, it is indicated that maybe they have problems in their family or in their house. Yeah, something. Okay. The second one, possible factors yang dapat menyebabkan mental health problems ke children ataupun teenage adalah lingkungan atau circle pertemanan mereka. Relate banget kan dulu waktu kita kecil mungkin kita nggak suka sama temenan sama si A, nggak suka temenan sama si B. Bahkan yang lebih parah ada loh kasus bullying hingga saat ini. Nah, kasus bullying itu sendiri merupakan salah satu dosa yang tidak bisa ditoleransi dalam dunia pendidikan karena hal itu memang sangat berpengaruh besar terhadap kondisi mental dari seorang anak. Oke, faktor yang ketiga nih. Kalau ini sepertinya berlaku di kehidupannya remaja dan orang dewasa ya, karena normally kan children seharusnya belum bisa mengakses sosial media. Oke, jadi faktor berikutnya yang menyebabkan kondisi mental health seseorang terganggu adalah social media mereka. So, for example nih, relate banget kan di era sosial media ini mungkin kita melihat pencapaian-pencapaian dari orang lain, melihat bagaimana bahagianya kehidupan seseorang and so on. Dan secara tidak sadar kita mengcompare kehidupan kita dengan kehidupan orang lain yang kita tidak tahu seluk-beluknya, kita tidak tahu kesusahan apa yang telah dihadapi oleh orang tersebut, cobaan apa yang telah dia alami, dan lain-lain. Sedangkan we directly compare ourselves, compare our life dengan kehidupan mereka semua. Nah, ini bisa menjadikan masalah yang cukup besar juga loh di mental health-nya teenager ya, terutama. Bahkan orang dewasa juga sering ke-influence sama social media yang menyebabkan mereka berpikir kayak, oh my God, my life is so sorrow. Oke nih, dan di slide ini adalah beberapa faktor lain yang dapat mengganggu kesehatan mentalnya
Orang dewasa ya, kalau tadi udah disebutkan lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan atau lingkungan kerja, kemudian sosial media, atau mungkin ya, ini juga berlaku di kehidupannya teenager ya, actually, tentang romantic relationship, dan juga ini nih, masalah ekonomi yang pasti salah satu roles-nya orang dewasa kan to earn money for them living and so on. Jadi masalah ini juga bisa menyebabkan salah satu bisa menjadi salah satu faktor mengapa kondisi kesehatan mental dari seorang orang dewasa itu bisa terganggu. Next, kita mau bahas apa lagi nih? Oke, kita tadi udah tahu ada beberapa problem, ada beberapa factors yang bisa mengakibatkan kondisi mental dari seorang anak, seorang remaja, ataupun seorang orang dewasa itu terganggu. Nah, bagaimana sih untuk menghadapi kondisi tersebut? How we can deal with that condition? Nah, oke. Beberapa narasumber udah ngasih tips nih ke aku tentang bagaimana sih cara menghadapi masalah-masalah tersebut agar kita tetap memiliki mental health yang sehat kayak gitu ya. Yang pertama, ini tuh untuk anak-anak ya, terutama kita sebagai orang tua harus sering membangun komunikasi yang intens kepada anak-anak kita. Tidak hanya menanyakan kabar, bagaimana kabar kamu hari ini, ataupun punya PR apa hari ini, bagaimana apa saja ilmu yang kamu dapatkan di sekolah dan lain-lain. Tapi juga berusaha untuk deep talk dengan membahas bagaimana perasaan anak hari ini, apakah dia senang berada di sekolah, apakah dia having a conflict dengan temannya, atau perasaan-perasaan apa yang muncul di anak itu di hari ini. Gitu. Jadi nggak melulu tentang hal-hal yang berat ya, bisa menanyakan perasaan yang betul-betul dari percakapan dari hati dan ke hati, itu sangat dibutuhkan oleh seorang anak ya terutama. Ini, kemudian solusi berikutnya yang dipropose sama beberapa narasumber ada juga loh tentang hobi. Kalau kita itu harus punya hobi. Jadi whenever we are feeling stressful and getting so much pressure, kita bisa mengalihkan tekanan itu sementara melalui hobi, seperti mungkin ada yang memiliki hobi di art, bisa painting, bisa menggambar, atau melakukan aktivitas seni lainnya, or maybe dance and so on. Kemudian berikutnya nih ada membaca buku. Buku genre apa saja ya, sesuai dengan interest kita, karena kan ini tujuannya untuk stress relief, seperti itu. Atau mungkin berkumpul bersama teman-teman, kita hangout bareng, kita kulineran bareng, mungkin untuk yang suka coklat gitu ya, for example, menurut penelitian kan coklat bisa ya menurunkan our stress level. So, bisa nih udah kumpul sama teman-teman, makannya coklat lagi. So, hopefully it can decrease your stress level. Also, di sini ada beberapa narasumber yang mengingatkan bahwa kita ini adalah makhluk biasa yang merupakan hamba dari Tuhan. Jadi jangan lupa apabila kita ada masalah, kita tidak boleh melupakan kehadiran Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan, mendekatkan diri kepadanya, yakin kepadanya bahwa Tuhan akan menolong kita, dan lain-lain. Dan ada satu lagi nih, hal yang direkomendasiin sama narasumber, yakni berolahraga. Karena menurut penelitian, olahraga ini juga merupakan salah satu the most effective stress relief loh buat orang. Kenapa? Karena dengan berolahraga, menurut kesaksiannya salah satu narasumber ya, olahraga itu bisa melepaskan hormon bahagia loh yang ada di otak kita. Jadi setelah kita olahraga, meskipun kita ngerasain capek physically, but mentally kita tuh akan merasakan bahagia karena hormon kebahagiaan yang sudah dilepas oleh otak kita. Ternyata hal ini bukan cuma personal opinion loh, berdasarkan research yang udah dilaksanain oleh Asil Muhammad Abdul Rashid dan kawan-kawan pada tahun 2021,
ternyata subjek research-nya banyak banget, di angka 81,3%. Mereka mengatakan bahwa setelah berolahraga, mereka yang awalnya mengalami stres berat, itu mereka merasakan hidupnya lebih ringan. Jadi, stress levelnya tuh menurun. Jadi, yang awalnya berat banget nih, menurun jadi stres ringan. Wow, bisa dicoba ya teman-teman, beberapa aksi stress relief yang udah dilaksanain oleh narasumber. Oke nih. Wah, udah menarik banget ya topik-topik yang udah kita bahas tadi. Di slide berikutnya, kira-kira kita bakal bahas apa lagi ya? Oke. Di sini aku meng-highlight satu pertanyaan yang sedikit klise, tapi memang penting banget untuk dibahas, penting banget untuk dicari jawabannya. Why should I stay alive? Untuk membuka kasus, aku mau nge-floor dulu nih ke teman-teman. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang tahu ataupun ada yang belum tentang kasus beberapa mahasiswa di Semarang yang unfortunately decided to end their life, to do suicide. Oke, emangnya harus banget ya kita mengakhiri hidup kita sendiri. Padahal kita sudah diberi karunia oleh Tuhan dengan hidup, kita bernafas gratis, dan lain-lain. Mungkin karena masalah yang dihadapi oleh orang-orang tersebut sangat berat ya, makanya mereka-mereka sempat berpikiran untuk mengakhiri hidup mereka. Namun, di sini aku ingin mencoba menjawab pertanyaan ini sekaligus menyampaikan pesan dari beberapa narasumber yang telah aku interview untuk memberi reinforcement kepada kalian untuk mengapa kita harus tetap hidup. Why should we stay alive? Oke, alasan yang pertama guys, you have to release that you are a survivor, you are a fighter. Guys, kalian udah umur berapa tahun sih sekarang? 18, 19, 20, 21, 25? Kalian pasti nggak berumur satu hari kan? Dan misal nih, kalian ada di usia 20 tahun. 1 tahun ada 365 hari. Itu berarti kalian telah melalui 365 hari dikali 20. Bayangkan, sudah berapa hari yang kalian lewati. Dan kalian bisa, dan kalian survive dengan pastinya ribuan masalah yang hadir di hidup kalian. Mungkin dalam satu hari kalian menemui 1 masalah, 2 masalah, bahkan lebih dari itu. Tapi kalian survive loh. Kalian sekuat itu loh untuk menghadapi masalah itu. Dan untuk masalah yang kalian hadapi sekarang, kalian harus yakin bahwa masalah ini hanya berlaku di waktu ini, di masa ini saja. Later, kalian akan melaluinya juga kok, sama kayak masalah-masalah yang kemarin. Jadi, kalian punya alasan apa lagi untuk tidak tetap hidup? Kalian itu survivor loh. Kalian tuh fighter. Kalian udah bertahan sejauh ini, berusaha sekuat tenaga untuk tetap ada di sini. Satu alasan tersebut ternyata nggak jadi the only reason to keep us stay alive. Setelahnya ada beberapa alasan lagi. Narasumber juga ada yang bilang loh bahwa hidup itu seru guys sebenarnya. Jadi walaupun kalian menemukan satu hal yang nggak asik, satu hal yang nggak seru, kalian jangan berpikir untuk putar balik, yakni untuk mengakhiri hidup kalian sendiri. Kalian harus tetap hidup, kalian harus tetap berada di sini, kalian harus tetap bertahan,
agar kalian bisa explore keseruan-keseruan dalam hidup lainnya. Dan trust him. Kita harus mempercayai narasumber kita yang satu ini yang mengatakan bahwa hidup itu seru, guys. Kalian harus melalui semua stok-stok keseruan yang udah di-provide sama hidup kita. Oke. Yang berikutnya adalah kamu kuat. Beberapa hari yang udah kamu lalui, kamu melaluinya dengan kuat dan semangat kan? Maka dari itu kamu juga harus tetap kuat. Kamu tidak boleh menyerah, kamu tidak boleh lemah terlalu lama. Kamu boleh menyerah, kamu boleh lemah, tapi itu cuma boleh 2 detik aja. Setelahnya, kamu pasti bakal bisa terus tersenyum untuk melalui hal-hal lainnya yang ada di hidup kamu. Kalau kamu merasa itu berat, it is okay kok to seek for a help. It is okay to ask for a help. Kamu punya banyak teman, kamu punya keluarga, itu yang harus kamu ingat. Kamu hidup tidak sendiri kan? Berhari-hari yang kamu lalui di hidupmu, kamu lalui dengan beberapa orang kan? Itulah bukti bahwa kamu tidak sendirian. Dan kamu selalu tidak sendirian. Kamu selalu memiliki orang untuk kamu mintai pertolongan. Kamu selalu memiliki orang untuk kamu mintai waktunya untuk menemani kamu dan lain-lain. Alasan berikutnya adalah kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan jika kita datang ke Tuhan, Tuhan akan membantu kita melalui jalannya, melalui cara apapun itu yang bahkan tidak pernah kita expect sebelumnya. Jadi tetap semangat untuk stay alive ya. Menjelang akhir presentasi aku mau kamu lihat gambar ini dan menirukan apa yang dilakukan oleh gambar ini, yakni tersenyum lebar. Kita lakukan 5 detik bersama-sama ya. Dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih semuanya. Selamat merayakan Hari Kesehatan Mental Dunia dan semoga kita tetap selalu sehat physically and mentally. Aku Emi Rosida. Thank you and see you.